Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai bagian terakhir dari bab 5, kita akan membahas mengenai metode Lanczos. Metode ini digunakan khusus untuk hampiran nilai eigen matrik real simetri. Selamat menyaksikan. Dalam subbab ini kita akan membahas mengenai metode Lanczos, yaitu penghampiran nilai eigen khusus untuk nilai eigen matriks simetri. Jadi kita akan membicarakan bagaimana memperoleh nilai eigen ekstrim dari matriks real simetri. Metode ini dinamakan metode Lanczos. Jadi misalkan A adalah matriks real yang simetri, akibatnya A memiliki nilai eigen yang tidak harus berbeda. Misalkan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, di mana lambda 1 adalah yang terkecil dan lambda n yang terbesar. Menggunakan teorema Rayleigh-Ritz diperoleh bahwa lambda 1 adalah yang terkecil dari semua ekspresi X transpose AX, di mana X-nya ini panjangnya 1, dan juga yang terkecil di antara semua X yang tidak 0, pembagian X transpose AX dibagi dengan X transpose X. Dan lambda n adalah yang terbesar di antara semua ekspresi X transpose AX untuk X transpose X sama dengan 1, dan ini juga sama dengan yang terbesar di antara semua ekspresi X transpose AX dibagi X transpose X untuk X yang tidak sama dengan 0. Nilai-nilai ekstrim dari A adalah nilai-nilai ekstrim dari quotient Rayleigh. Nilai-nilai ekstrim quotient Rayleigh ini pada subruang dari Rn akan digunakan sebagai hampiran nilai-nilai eigen ekstrim dari matrik A. Pada dasarnya, quotient Rayleigh adalah sebuah fungsi dari Rn tanpa 0 ke R dengan aturan Rax itu sama dengan X transpose AX dibagi X transpose X. Misalkan himpunan U1 sampai UN ini adalah basis ortonormal bagi Rn, maka jika kita bentuk matrik U yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor U1 sampai UN, matrik U ini akan menjadi matrik ortogonal. Untuk K dari 1 sampai N, kita tuliskan matrik UK yang kolom-kolomnya adalah U1 sampai UK. Setiap unsur subruang SK, yaitu yang dibangun oleh U1 sampai UK, dapat dituliskan sebagai matrik UK dikalikan Y untuk suatu Y di RK. Nah, untuk K dari 1 sampai N, kita definisikan M besar K itu adalah yang terbesar dari semua RAX, di mana X-nya ada di SK dan X-nya tidak 0. Dan M kecil K itu adalah yang terkecil dari semua RAX, X di SK dengan X tidak 0. Akibatnya kita akan memperoleh bahwa M kecil K ini lebih besar sama dengan lambda 1, M kecil K lebih kecil sama dengan M besar K, dan M besar K lebih kecil sama dengan lambda n. Perhatikan bahwa M besar K adalah nilai eigen terbesar dari matriks UK transpose AUK, dan M kecil K adalah nilai eigen terkecil dari matriks UK transpose AUK. Sehingga M besar K dan M kecil K tadi dapat menjadi hampiran bagi nilai eigen terkecil dan nilai eigen terbesar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memilih matrik U sehingga diperoleh hampiran yang baik? Misalkan kita sudah memiliki hampiran MK, yaitu RA dari suatu vektor WK, di mana WK ini dituliskan sebagai matriks UK dikalikan YK untuk suatu YK di RK. Kita mencari vektor WK plus 1 yang memenuhi M besar K plus 1 adalah RA dari WK plus 1 yang akan lebih besar dari RA dari WK. Vektor WK plus 1 ini harus berada di subruang SK plus 1. Kita ingin vektor setelah U1 UK itu yaitu UK plus 1 yang memberikan WK plus 1 seperti ini. Nah, kita bisa membuktikan bahwa peningkatan nilai RA terbesar adalah dalam arah vektor gradien dengan gradiennya ini diberikan
dengan rumus berikut, yaitu 2 dibagi X transpose X dikalikan AX dikurangi RAX dikalikan X. Dengan asumsi vektor gradien ini tidak nol pada saat WK, nilai RA ini akan meningkat jika kita memilih UK plus 1 sehingga vektor gradien ini berada di SK plus 1. Dengan cara yang sama, misalkan M kecil K itu adalah RA dari vektor ZK, karena penurunan nilai RA terbesar adalah dalam arah berlawanan vektor gradien RA, kita menginginkan bahwa UK plus 1 yang memenuhi vektor gradien RA di titik ZK itu berada di SK plus 1. Perhatikan bahwa dari rumus tadi ini, maka nabla RAWK berada di subruang yang dibangun oleh WK dan AWK. Karena WK berada di SK, maka AWK berada di ASK. Dengan demikian, haruslah SK plus 1 memuat subruang ASK. Ini dapat dipenuhi dengan memilih SK plus 1 adalah SK ditambah subruang yang dibangun oleh AWK. Sepanjang AWK itu tidak di SK, kita dapatkan secara iteratif basis ortonormal U1, U2 sampai UK bagi subruang U1, AU1 sampai A pangkat K-1 U1. Jadi pemilihan matrik U tadi kita pilih seperti ini. Subruang ini sendiri dinamakan subruang Krylov, dinotasikan seperti ini, dan secara umum dimensinya lebih kecil atau sama dengan K. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.